Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutahara Al-Humairah dengan NIM 9321011719. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai produk supervisi pendidikan. Dalam produk supervisi pendidikan yang akan kita bahas yakni melingkup pada kematangan produk supervisi pendidikan, kemudian yang kedua yaitu perkembangan kurikulum, dan yang ketiga yaitu peningkatan instrumen, dan yang terakhir atau yang nomor 4 yakni konsolidasi masyarakat atau hubungan dengan masyarakat. Oke. Pada pembahasan yang pertama yakni kematangan dalam produk supervisi pendidikan. Definisi kematangan sendiri yakni suatu kemampuan atau kemauan orang untuk mengambil tanggung jawab yang tinggi dalam mengatur perilaku mereka sendiri agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan lancar. Jadi, kematangan profesional atau kematangan supervisi pendidikan adalah kemampuan guru yang dimana mempunyai tanggung jawab yang tinggi dalam suatu pekerjaannya. Sehingga peran seorang guru tidak hanya memberikan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan di era kompetitif. Maka dengan itu dapat menjadikan siswa yang memiliki karakter yang baik, bertanggung jawab, serta mengantisipasi terhadap masa yang akan datang, serta dapat mengubah kemampuan peserta didik melalui aspek intelektual, aspek sosial, aspek emosional, serta aspek keterampilan. Adapun upaya kepala sekolah sebagai supervisor terhadap kematangan profesional guru yaitu pertama, dapat menciptakan iklim kelembagaan yang kondusif bagi efektivitas pencapaian tujuan, yang dimana adanya suasana intim dan terbuka antara guru dan kepala sekolah, perasaan yang aman, serta mengoptimalkan kesejahteraan guru, dan di mana kepala sekolah sebagai jembatan untuk melakukan proses supervisi yang humanis dalam proses pengelolaan iklim agar mendukung efektivitas tujuan pendidikan. Kemudian yang nomor 2 yaitu memberikan atau pemberian dan kesempatan seluruh potensi guru, yang artinya kepala sekolah harus dapat memberikan peluang dan kesempatan kepada guru untuk melakukan kreativitas agar guru tersebut dapat mengaktualisasikan dirinya dari karya yang telah dihasilkan. Jadi kepala sekolah itu harus melibatkan guru tanpa pilih kasih dalam suatu kegiatan yang menunjang sebuah kematangan profesional guru. Kemudian yang nomor 3 yaitu pengoptimalan peran kepemimpinan. Seorang supervisor harus mampu mengoptimalkan peran kepemimpinan yang tersebar di dalam hierarkis sekolah. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan supervisi klinis yang dimana dilakukan adalah salah satu upaya Kepsek atau kepala sekolah dalam kematangan profesional guru dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dasar guru yang berkaitan dengan kompetensi pendidikannya. Kemudian pembahasan yang nomor 2 yaitu pengembangan kurikulum. Kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kurikulum adalah suatu bahan atau isi yang diceritakan atau disampaikan dari awal sampai akhir kegiatan sekolah sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang telah dicapai. Dalam kurikulum, seluruh aktivitas pendidikan diarahkan menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah dirumuskan.
Sebagai suatu program pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, di mana kurikulum perlu dikelola agar segala kegiatan pendidikan menjadi produktif. Kemudian pengembangan kurikulum itu berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang dimana membutuhkan strategi tertentu untuk menghasilkan pendidikan yang efektif dan efisien. Agar kurikulum mampu berdiri tegak, kurikulum yang dikembangkan mampu mengembangkan potensi peserta didik, menciptakan para siswa agar bisa sesuai dengan harapan masyarakat, dapat menjadi inspirasi bagi pembaharuan ke arah yang lebih baik, maka kurikulum itu harus dikembangkan dengan menggunakan landasan yang kuat dan tepat. Landasan kurikulum tersebut yang digunakan harus dicari dengan seleksi yang ketat. Adapun untuk prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yaitu pengembangan kurikulum dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan nasional. Kemudian kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip yang telah diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, serta siswanya. Kemudian yang terakhir yaitu kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu peningkatan instrumen. Hasil supervisi itu perlu ditindaklanjuti agar memberikan dampak yang nyata untuk meningkatkan profesionalisme guru. Tindak lanjut dari hasil supervisi adalah yang pertama pembinaan dan yang kedua yaitu pemantapan instrumen. Langsung saja pada pembinaan. Pembinaan ini ada dua. Yang pertama pembinaan langsung dan yang kedua itu pembinaan tidak langsung. Yang dimana pembinaan langsung ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Kemudian untuk yang pembinaan tidak langsung itu dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Kemudian yang kedua yaitu pemantapan instrumen supervisi. Kegiatan untuk memantapkan instrumen supervisi dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok oleh para supervisor atau supervisi tentang instrumen supervisi klinis dengan pendekatan lesson study. Dalam pemantapan instrumen supervisi ini dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu persiapan guru untuk mengajar terdiri dari silabus, RPP atau rencangan pelaksanaan pembelajaran, program tahunan, program semesteran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu instrumen supervisi kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari lembar pengamatan dan suplemen observasi. Kemudian yang ketiga yaitu komponen dan kelengkapan instrumen, yakni baik instrumen supervisi akademik maupun instrumen supervisi non-akademik. Kemudian yang keempat yaitu pandangan atau penggandaan instrumen dan informasi kepada guru di bidang studi binaan. Instrumen supervisi disusun dan disiapkan untuk memandu supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik oleh sekolah, dinas atau kantor pendidikan setempat maupun disusun oleh supervisor sendiri. Instrumen supervisi juga dimaksudkan untuk memberikan kejelasan materi supervisi sehingga guru yang disupervisi akan lebih terarah dan terbimbing sesuai dengan tujuan supervisi. Kemudian yang terakhir, pembahasan yang terakhir atau yang nomor 4 yakni konsolidasi masyarakat atau hubungan dengan masyarakat. Bahwa hubungan dengan masyarakat bagi suatu sekolah adalah hubungan dua arah antara sekolah dengan masyarakat untuk memusyawarahkan ide-ide dan informasi-informasi tertentu yang berguna bagi peningkatan pendidikan.
sehingga bertujuan memberikan pemahaman antara pihak sekolah, komunitas sekolah, dan masyarakat. Selain itu, pengertian hubungan masyarakat setidaknya ada dua kepentingan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu kepentingan dalam sekolah, dan yang kedua yaitu kepentingan dalam masyarakat. Untuk kepentingan dalam sekolah itu agar sekolah dapat mengerti sebagai sumber yang ada dalam masyarakat yang dapat didayagunakan untuk kepentingan belajar mengajar dan usaha pendidikan pada umumnya. Kemudian kepentingan yang kedua yaitu kepentingan masyarakat, yang dimana ini dapat dilihat dari segi kepentingan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat dapat mengambil manfaat dan menyerap hasil-hasil pemikiran dan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian tujuan diselenggarakannya hubungan sekolah dan masyarakat adalah yang pertama, mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat, kemudian mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial yang diperlukan dalam pengembangan sekolah. Yang ketiga yaitu memberikan informasi kepada masyarakat tentang ISIS dan pelaksanaan program sekolah. Yang keempat yaitu memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kerjasama lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak-anak. Kemudian yang terakhir yaitu pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat. Selain kepentingan tadi ada dua, ada juga beberapa kepentingan yang lain. Yang pertama yaitu sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat. Ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah tergantung pada masyarakat. Yang ketiga, sekolah adalah lembaga sosial yang dimana berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Dan yang keempat yaitu kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi, keduanya saling membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu masyarakat adalah pemilik sekolah. Sekolah ada karena masyarakat memerlukannya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.